Baik, video ini berisi penjelasan mengenai vocabulary self-collection strategy, di mana vocabulary self-collection strategy ini merupakan salah satu strategi pembelajaran dalam bahasa Inggris yang bisa kita gunakan. Pada session pertama ada introduction. Di sini kita akan mengenal apa itu VSS. What is VSS? So VSS is a student-centered approach to vocabulary instruction, encourages students to select and explore words from their reading, focuses on personal relevance and deeper understanding of vocabulary. Jadi VSS ini merupakan sebuah pembelajaran, pendekatan yang mana berpusat terhadap siswa. Jadi siswa yang belajar untuk mencari kosakata. Dan VSS ini membantu mendorong siswa untuk memilih dan mengeksplorasi kata-kata dari bacaan yang ada. Lalu VSS ini juga berfokus pada relevansi pribadi atau pemahaman tentang kosakata yang lebih dalam lagi. Seperti itu. Kemudian, mengapa kita menggunakan VSS atau Vocabulary Self Collection Strategy? So, VSS empowers students to take ownership of their vocabulary learning and then increases student engagement with new words. And the last is helps students internalize and retain vocabulary more effectively. Jadi VSS ini memperdayakan siswa untuk mengambil kepemilikan. Jadi memperdayakan siswa untuk melaksanakan pembelajaran kosakata supaya mereka bisa memilih kosakata mereka sendiri. Kemudian juga bisa meningkatkan keterlibatan siswa dengan kata-kata yang baru. Lalu bisa membantu siswa juga untuk mempertahankan kosakata supaya lebih efektif lagi. Gitu. Lalu kita masuk kepada step-step. Karena VSS ini kan merupakan sebuah strategi ya. Jadi ketika dalam pembelajaran, VSS ini harus diterapkan. Bagaimana kita bisa menerapkan VSS? Jadi ada beberapa steps yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menerapkan si VSS atau Vocabulary Self Collection Strategy ini. Untuk step yang pertama, teachers introduce the purpose of VSS to students. Jadi, guru itu menjelaskan tujuan dari si VSS ini kepada siswa-siswanya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Jadi, guru harus menjelaskan apa itu VSS dan apa tujuannya. Kemudian yang kedua, teachers model how to select and nominate important words from the readings. Jadi guru menggambarkan, mempraktekkan bagaimana memilih dan menominasikan kata-kata yang menurut kita sebagai siswa itu penting dalam bacaan tersebut. Jadi siswa diajarkan bagaimana cara memilih dan menominasikan kata-kata tersebut dari bacaan yang dibaca. Dan bacaan yang dibaca ini bisa dari berbagai macam teks. Bisa dari teks deskriptif, teks naratif, teks eksplanasi, dan teks-teks lainnya yang ada dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Lalu yang ketiga, ada teachers demonstrate how to use context and other resources to learn the meaning of the word. Jadi, guru itu harus mendemonstrasikan bagaimana menggunakan konteks dan bagaimana menggunakan
referensi-referensi atau alat-alat yang bisa membantu siswa untuk menerjemahkan, memaknai kata yang dipilihnya tersebut. Seperti itu. Kemudian yang keempat, teachers write the word, the context in which it was used, its meaning, and the reason for selecting the word on chart paper. Jadi, guru itu mencoba mempraktikkan untuk menulis kata-kata, konteksnya, seperti maknanya, alasannya, dalam chart VSS. Jadi guru menuliskan kata-kata yang sudah dipilih tadi, yang sudah diseleksi tadi, yang sudah dinominasikan tadi, lalu dimasukkan ke dalam VSS, beserta konteksnya, mulai dari maknanya, alasan ketika memilih kata tersebut. Kemudian yang kelima, teachers engage students in the process of vocabulary selection. Kemudian di sini guru harus melibatkan siswa dalam proses vocabulary tersebut. Jadi dalam proses VSS atau vocabulary self selection. Jadi guru memberikan siswa kesempatan untuk melaksanakan kegiatan VSS ini. Lalu yang keenam, after students are familiar with the strategy, teachers provide guided practice to support the use of VSS during reading. Lalu ketika siswa sudah cukup paham dan sudah cukup familiar, sudah cukup mengerti dengan bagaimana VSS ini dilaksanakan, guru harus membantu siswa untuk menggunakan VSS dalam kegiatan membaca. Jadi siswa mempraktekkan sendiri bagaimana VSS tersebut dilaksanakan. Bagaimana menggunakan strategi VSS ini. Kemudian, students in small groups discuss the words they wish to nominate. Jadi, setelah familiar tersebut, guru meminta siswa untuk membentuk sebuah kelompok, di mana kelompok tersebut digunakan untuk mendiskusikan kira-kira kata apa yang harus dipilih dan kata apa yang harus dinominasikan. Jadi, dalam beberapa kelompok yang berisi beberapa orang tersebut bekerja sama untuk mencari kata-kata yang ada dalam teks tersebut. Lalu yang terakhir, students write the two words on a chart. Nah, yang terakhir, step yang terakhir adalah siswa itu menuliskan dua kata yang sudah dipilih tadi ke dalam VSS chart tersebut. Jadi, dalam diskusi yang sudah dilaksanakan sebelumnya, semua siswa harus menuliskan dua kata, semua kelompok harus menuliskan dua kata ke dalam VSS chart. Adapun contoh dari VSS chart atau tabel dari VSS, di sini ada kolom yang pertama, tentunya kolom nomor yang sudah ditentukan, boleh 2, boleh 3, tergantung dari proses pembelajarannya yang diharuskan. Lalu yang kedua ada word atau kata. Kata tersebut maksudnya kamu memilih kata apa dalam teks tersebut. Jadi kalau misalnya kamu mengambil sebuah teks naratif, kamu bisa ambil dua kata yang ada dalam teks tersebut, kemudian kalian tuliskan ke dalam tabel berikut, ke dalam tabel Word ini. Ke dalam tabel Word ini. Jadi tuliskan kata ini di sini, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Lalu, tabel yang kedua ada sentence using word. Jadi kalian membuat sebuah kalimat dari kata yang sudah kalian pilih. Jadi semisal kalian pilih kata cantik atau beautiful in English, jadi kita buat di sini kalimat yang berisikan kata beautiful tersebut. Misalnya, I am beautiful. Ketik I
am beautiful di kolom ini. Atau misalnya yang kedua, katanya handsome. Tulis di sini kalimat yang berisikan kata handsome. Lalu yang ketiga, ada kolom reason for selection. Reason for selection ini maksudnya adalah alasan. Alasan ketika kalian memilih kosakata tersebut. Apakah menurut kalian hal tersebut itu penting atau menarik untuk dipelajari? Kalian tuliskan di kolom ini. Lalu, yang selanjutnya ada students definition. Ketika kalian belajar VSS, kalian harus bisa memahami apa makna dari kata yang kalian baca tersebut sebelum kalian mencarinya di Google atau di kamus online. Jadi, kalian bisa memahami kata tersebut ketika kalian bisa membaca teks yang diberikan. Jadi, kalian harus membaca teksnya dengan seksama, kemudian kalian bisa memahami kata yang kalian pilih dengan melihat teks tersebut. Kalian tuliskan di sini, kemudian di sini nomor 2 dan seterusnya. Lalu ada dictionaries definition or corpus information. Ketika kalian sudah menuliskan definisi menurut kalian dari konteks yang kalian baca, kalian bisa menuliskan definisi yang sebenarnya melalui dictionaries atau corpus yang bisa kalian cari di Google. Seperti itu. Sini kalian bisa tulis, kalian bisa tulis, kalian bisa tulis. Lalu yang terakhir ada Indonesian translation. Karena kita di sini belajar bahasa Indonesia juga, kita orang Indonesia. Jadi di sini tambahkan kolom Indonesian translation. Jadi kalian menerjemahkan. Apa yang diterjemahkan? Yang diterjemahkan adalah kata kata ini, kata dari sini. Kata ini yang kalian pilih di sini, kalian terjemahkan ke dalam tabel yang ini. Misalnya tadi di sini beautiful, berarti di sini Indonesian translation-nya adalah cantik. Lalu di sini handsome, berarti di sini ganteng. Seperti itu. Lalu lalu ada resources and references. Ada resources dan referensinya. Jadi, books and articles list of recommended readings on VSS and vocabulary instruction. Jadi, ada books dan artikel yang berisikan rekomendasi-rekomendasi dari bacaan untuk vocabulary self-collection. Dan juga ada online resources, links to tools and websites that support vocabulary learning and VSS implementation. Nah, contoh dari resources yang bisa kita pilih adalah thesaurus. Nah, ini contoh thesaurus. Jadi kalian bisa cari thesaurus. Thesaurus ini sebuah web yang bisa membantu kalian untuk mencari meaningnya. Yang tadi ada pada kolom VSS chart tadi. Jadi kalian bisa buka link Thesaurus, kemudian kalian ketik kata apa yang mau kalian pilih. Misalnya tadi beautiful. Kita klik beautiful. Setelah itu kita klik word definition for beautiful. Word definition for beautiful.
Kita klik beautiful. Nah, di sini kalian bisa lihat makna dari kata beautiful. Di sini yang pertama, having beauty, possessing qualities that give great pleasure or satisfaction to see, hear, thinking about, etc. Delighting it descends our mind. Beautiful dress, beautiful speech, atau excellent of its kind, beautiful put on the sevenfold, wonderful, very pleasant or satisfying. Jadi, itu merupakan makna dari kata beautiful. Kita bisa menggunakan the saurus ini, atau kita juga bisa menggunakan yang simple, paling simple ialah Google. Kita bisa mencari di Google. Seperti itu. Jadi, untuk VSS ini merupakan sebuah hal yang baru, namun jika kita mencobanya, VSS ini akan cukup membantu. Cukup membantu kita untuk belajar kosakata dalam bahasa Inggris. Seperti itu.